Ya mungkin itu bener mas, bener menurut versi orang masing-masing mas. Gitu. Nah tapi saya punya cara sendiri mas. Halo, apa kabar semua? Sahabat Godong Wangi, kali ini kita main ke kandangnya Mas Giri. Nanti kita lihat kandangnya seperti apa. Langsung saja kita ketemu sama yang punya. Oke, langsung. Oke sahabat Godong Wangi, sekarang kita sudah berada di kandangnya Mas Giri dan bertemu langsung sama Mas Giri. Gini Mas, perkenalan dulu. Halo teman-teman, nama saya Mas Giri, saya dari Skutrit Farm teman-teman. Terus ini mau sibuk ngapain Mas? Kok bawa are mau bersih-bersih kandang atau mau ngarit? Kebetulan ini tadi pulang Jumatan langsung ngarit mas. Jadi biasanya kan buka bengkel, nah ini kan Jumat bengkelnya libur. Jadi kegiatannya pulang Jumatan langsung ngarit, bersih-bersih rumput ini. Gitu. Berarti ini apa? Rumput punya sendiri nih mas ya? Iya mas, ini nanam dulu sebelum ternak, tak tanam dulu bang pakannya dulu tak siapin, baru tak datengin kambing domba nih mas. Ternak udah lama mas? Baru mas, pemula baru berjalan paling 3 bulanan mas. Nah, kalau di kandangnya sampean ini sistem fattening apa breeding mas? Untuk sementara ini saya breeding mas, breeding tapi dengan kapasitas ya belajar sedikit-sedikit dulu mas. Kenapa nggak langsung bikin kandang gede terus diisi banyak? Ya kalau menurut saya ini mas, kalau menurut saya lebih baik kita belajar itu dari sedikit dulu mas, dari sedikit dulu, nanti kalau udah tahu gimana prosesnya, kalau emang itu dihitung secara bisnis masuk ya nanti ditambah mas. Gitu. Terus kok milih breeding mas, kok nggak fattening, kenapa itu? Nah itu pemikiran saya pribadi ya mas ya. Nah, Ya kalau mungkin orang-orang lain itu mungkin ngomong gini mas, belajar ternak itu dari yang rendah dulu, dari fattening dulu. Ya itu emang bener mas mungkin, tapi saya punya pendapat pribadi sendiri mas. Saya belajar itu pengennya ya langsung breeding. nah sebentar mas. Nah ini kan pendapat sampean kan kebalikan dari apa yang peternak-peternak udah senior itu kan bilangnya gini mas. Apa breeding itu ilmu ternak yang tertinggi. Nah gitu kan. Jadi kalau mau belajar harus fattening dulu. Nanti kalau fattening udah bisa baru belajar breeding. Nah Gitu. ya mungkin itu bener mas, bener menurut versi orang masing-masing mas. Nah tapi saya punya cara sendiri mas. Mungkin dia yang ngomong seperti itu kan lihat posisi ternaknya, mungkin dia ternaknya udah fattening langsung banyak, pakan udah siap. Sedangkan kita kan ternak kampung mas, ternak di kampung, pakan itu kan seadanya toh mas. Iya. Kayak ini saya nandure odot sama pakcong, nanti masih tak campur godong lantoro, masih tak campur godong waru, masih tak campur daun pisang. Jadi kan pakannya nggak tentu mas. Nah sedangkan kalau yang diomong itu fattening langsung, belajarnya itu dari dasar itu fattening, itu kan belajar tapi pakan udah jadi, sama aja kita nggak belajar toh mas. Kita kan di kampung ya mending sekalian belajar ya breeding enggak apa-apa. Orang kita, tetangga-tetangga kita juga banyak yang breeding. Nah, ilmu kita bisa nanya sama yang lebih tua, sama yang lebih tua ternaknya. Kita bisa sharing-sharing ilmu, main-main ke kandang rumah teman-teman. Jadi kan itu kan ilmu, Mas. Itu menurut saya, Mas. Nah kalau berarti sampean iki pakan nyiapke dhewe nandur dhewe mas? Ya, Mas. Alhamdulillah sebelum saya beternak itu berpikir paling enggak sebelum ternak minimal lah punya lahan bang pakan dulu sedikit-sedikit lah mas. Soalnya jagani mas, namanya orang desa, entah nggak tahu kan besok lagi nggak sehat apa kerukunan tetangga kan di desa kan seperti itu toh mas. Disambat tanggane suruh
ngedeke omah kan, jadi kan nanti suket tinggal ngambil gitu mas. Ini belakang ini lahannya sampean semua mas? Alhamdulillah mas, sampai sono itu tak tandur rumput semua, jadi pakan itu udah nggak bingung mas. Gitu. Itu ada kolam-kolam, itu kolam apa mas? Gitu mas? Itu tak kasih ikan mas, jadi buat lauk sendiri mas. Oh, gitu. Jadi samping-sampingnya rumput, terus tengahnya tak kasih ikan gitu mas. Mantap. Berarti istilahnya mau tandur tumpang sari ya mas ya? Iya mas, itu tumpang sari lah istilahnya gitu mas. Ini bang pakannya kan udah banyak mas. Ini ditanami rumput jenis apa aja mas? Untuk rumput ini sementara masih pakai pakcong sama odot ya mas. Tapi itu yang pokoknya, yang seperti rambanan ini kan juga tak tanam mas. Itu seperti lantoro, seperti di depan sono ada daun waru, ada orang sini kalau nyebutnya apa mas yo? Itu ya kayak daun waru tapi warnanya putih mas. Ya itu bagus juga buat kambing, buat kambing domba. Terus masih ada juga itu kangkung juga mas, buat campuran. Jadi pakan menurut saya itu yang penting kambing itu doyan dulu mas. Soalnya kita ternak di kampung, ya memanfaatkan aja yang ada gitu aja mas. Nah itu ada apa, daun singkong. Nah Itu nggak apa-apa mas kasih kambingnya mas? nggak apa-apa mas. Soalnya kalau ini singkongnya itu singkong makan mas, bukan singkong racun mas. Nah kecuali kalau singkong racun mungkin masalah itu. Nah saya itu nanduri ini singkong makan mas. Oh gitu. Terus yang menurut sampean mas, dari bang pakan sing sampean tanam sendiri itu loh, itu yang paling bagus menurut sampean itu pakannya apa mas? Untuk yang paling bagus sepengetahuan saya mas ya, itu kan udah pernah diteliti. Kalau menurut yang udah senior ternak itu kan pakcong lah sementara. Mungkin masih ada lagi gamba umami dan lain-lain, tapi kalau di desa-desa kan pakcong itu udah bagus mas. Sementara tak banyakin pakcongnya mas. Nah sekarang ini bang pakan sudah banyak, ini kapasitas kandangnya sementara ada berapa nih mas? Kalau untuk kapasitas kandang ini 30 ekor muat mas. Cuman sementara masih belajar ya, ini masih sekitar 10 ekoran lah paling mas. Berarti sampai ini breeding pejantannya apa mas? Pejantannya ini semi PE mas. Jadi kalau orang sini nyebutnya itu yo Jawa Randu semi PE mas, telinga panjang seperti itu. Nah ini pejantannya sampean kan semi PE mas. Indukannya sampean itu apa aja yang di sini mas? Sementara Jawa Randu, tapi Jawa Randu ini yang agak-agak gede lah mas. Jadi nanti kalau terlalu kecil kan soalnya paceknya gede, takutnya nggak kuat nanti babonannya mas. Tadi saya lihat kan ada domba juga mas. Nah itu di breeding, terus saya nggak lihat pejantannya itu beline bunting apa turunan apa babon sama anak? Ada yang babon sama anak mas, ada juga yang dere, ada juga jantannya mau tak datengin udah mas. Dari mana tuh mas? Ya lokal sini-sini juga mas, soalnya yo kita lihat pasar juga mas. Soalnya pasar di sini tuh kalau dikasih kambing-kambing yang bagus, domba-domba yang bagus, takutnya saya nanti malah enggak susah lah jualnya mas. Soalnya kalau di daerah Purwodadi terutama sini mas ya, lari ini kan ke daging mas. Gitu. Berarti sampean breeding fokusnya nanti ke depannya mau ke fattening ya mas? Ada lanjutan ke situ nggak? Ya insya Allah mas, nanti kita lihat perkembangan. Sementara ini breeding, nanti kalau lihat anak-anaknya bisa dilarikan ke fattening ya tak fattening sendiri, nanti nambah kandang gitu mas. Oke, terima kasih mas waktunya, sudah dibolehkan untuk main ke kandangnya ya mas. Silahkan mas kalau mau lanjut ngaret atau bersih-bersih kandang. Oke mas. Sebelumnya mohon maaf ya mas udah ganggu waktunya. Enggak apa-apa mas. Oke. Jadi seperti itu teman-teman pembicaraan dengan Mas Giri. Nah semoga video ini bermanfaat, menginspirasi dan mengedukasi. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan share, terutama subscribe. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa lagi.